Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Sehat? Alhamdulillah pada hari ini, Rabu 21 Juli 2021, kita dapat berjumpa kembali dengan Ibu di pertemuan yang pertama, yaitu di kelas 4. Untuk hari ini, Ibu akan membahas tema 1, indahnya kebersamaan. Sebelumnya, Ibu mohon maaf apabila pada di pertemuan pertama ini kita belum bisa berjumpa atau berkumpul tatap muka dikarenakan situasi yang tidak memungkinkan. Tapi alhamdulillah kita masih tetap semangat walaupun belajar dalam DDR atau belajar dari rumah. Untuk tema 1, indahnya kebersamaan. Di sini ada 3 gambar, yaitu ada tari atau tarian daerah, kedua ada rumah adat, dan yang ketiga ada alat musik. Untuk subtema 1, keberagaman budaya dan bangsaku. Pembelajaran 1 mencakup muatan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang akan membahas gagasan pokok dan gagasan pendukung. Apa sih yang dimaksud dengan gagasan pokok? Gagasan pokok adalah topik yang dibahas pada suatu teks. Gagasan pokok ditemukan pada kalimat utama yang terletak di bagian awal, akhir, atau awal dan akhir paragraf. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau informasi tambahan pada suatu bacaan. Bagaimana cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung? Bacalah bacaan teks dengan cermat. Cermati kalimat pertama hingga kalimat terakhir pada setiap paragraf. Temukan kalimat utama dan kalimat penjelas dalam suatu paragraf. Di sini ada contoh bacaan batik. Batik merupakan kain tradisional Indonesia. Ini diberi warna merah. Kenapa diberi warna merah? Karena merupakan kalimat utama. Kalimat utama dari contoh bacaan batik adalah batik merupakan kain tradisional Indonesia. Kalimat penjelas. Kalimat penjelas di sini diberi warna biru, yaitu dari kalimat kedua, kain batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak menggunakan malam, sampai dengan misalnya batik Bali. Itu merupakan kalimat penjelas. Dari kalimat kedua sampai dengan kalimat kelima merupakan kalimat penjelas. Di sini ada gambar batik. Batik merupakan kain tradisional Indonesia. Kenapa diberi warna merah? Karena merupakan gagasan pokok kalimat utama. Di sini juga ada gambar batik. Ada tulisan yang diberi warna biru, yaitu gagasan pendukung. Cara membuat kain batik dari kalimat pendukung ke-1. Yaitu kain batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak menggunakan malam atau lilin yang dipanaskan. Di sini dari kalimat di sini menerangkan bahwa cara membuat batik yaitu dengan cara dilukis atau dicetak menggunakan malam atau lilin yang dipanaskan. Ini merupakan kalimat penjelas. Tempat asal kain batik dari kalimat pendukung kedua. Kain batik berasal dari Pulau Jawa. Di sini disebutkan asal mula kain batik, yaitu dari Pulau Jawa. Persebaran kain batik dari kalimat pendukung ketiga dan keempat. Seiring berkembangnya waktu, batik tidak hanya ada di Pulau Jawa. Beberapa daerah di luar Pulau Jawa juga menggunakan kain batik sebagai pakaian tradisional, misalnya batik Bali. Persebaran batik yaitu tidak di Jawa saja, tapi Bali juga sama membuat batik atau menggunakan batik. Sekarang kita melangkah ke muatan IPS, yaitu bentuk-bentuk keberagaman di Indonesia.
Keberagaman suku bangsa. Di sini ada gambar wanita yang memakai kebaya. Suku bangsa adalah sekelompok golongan yang hidup bersama di suatu tempat dan memiliki ciri-ciri budaya yang sama. Perempuan suku Bali memakai kebaya dalam kehidupan sehari-hari. Mereka membuat anyaman sebagai tempat sesajen secara bergotong royong. Gambar di sini sudah jelas, yaitu menunjukkan keberagaman masyarakat yang ada di Bali dalam membuat anyaman untuk sesajen. Contoh suku bangsa di Indonesia. Di sini disebutkan dari Sumatera. Dari Sumatera yaitu ada suku Batak, suku Minangkabau, dan suku Aceh. Ada Pulau Jawa dan Pulau Bali. Di sini juga ada suku Jawa, suku Sunda, suku Betawi, dan suku Bali. Ada Pulau Kalimantan, ada suku Dayak, suku Banjar, dan suku Melayu. Ada Pulau Sulawesi, ada suku Bugis, suku Minahasa, dan suku Buol. Ada Kepulauan Nusa Tenggara, ada suku Sasak, suku Sumba, dan suku Dawan. Ada Kepulauan Maluku dan Papua, ada suku Tobelo, ada suku Dani, dan suku Asma. Ini adalah contoh suku bangsa yang berada di negara Indonesia. Sekarang kita melangkah ke keberagaman bahasa. Bahasa adalah alat komunikasi yang digunakan oleh manusia. Bahasa yang digunakan setiap suku bangsa berbeda-beda. Contoh bahasa daerah. Ada bahasa Batak, yaitu dari Sumatera Utara, bahasa Sunda dari Jawa Barat, ada bahasa Betawi dari DKI Jakarta. Di sini ada contoh bahasa Kumaha Damang dan Baakaba. Kumaha Damang ini berasal dari bahasa Sunda, yaitu dari Jawa Barat, sedangkan Baakaba dari Minang. Sekarang kita melangkah ke keberagaman rumah adat. Setiap provinsi di Indonesia memiliki rumah adat yang berbeda. Misalnya di sini ada contoh rumah adat Tongkonan dari Sulawesi Selatan. Lihat gambarnya anak-anak. Rumah adat Tongkonan inilah dari Sulawesi Selatan. Ada rumah adat Joglo dari Jawa Tengah. Lihat semuanya, rumah adat Jawa Tengah. Ada rumah gadang dari Sumatera Barat. Silakan perhatikan rumah adat dari Sumatera Barat. Ada rumah Honai dari Papua. Silakan diperhatikan lagi rumah adat yang berasal dari Papua. Sekarang kita menginjak ke keragaman tarian. Tari adalah salah satu bentuk kesenian yang memadukan antara gerakan tubuh dan iringan musik. Di sini ada gambar, misalnya tari kecak, yaitu dari Bali. Ini adalah contoh tarian kecak yang berasal dari Provinsi Bali. Silahkan dilihat, diperhatikan anak-anak semua. Sekarang ada tari cendrawasih, sama dari Bali. Perhatikan lagi. Ada tari perang dari Papua. Tari jaipong dari Jawa Barat. Tari daerah tari saman yaitu dari Aceh. Mohon maaf untuk tari saman Ibu tidak bisa menampilkan dikarenakan laptop Ibunya yang bermasalah. Silahkan anak-anakku semua lihat di YouTube aja contohnya. Keragaman pakaian tradisional. Pakaian adat atau pakaian tradisional merupakan pakaian khas suatu daerah yang biasanya dipakai dalam acara adat. Contoh pakaian adat. Bundok Kanduang dari Sumatera Barat, Beskap Jawa Tengah, Payas Bali. Di sini ada contoh pakaian adat. Payas ini dari Bali. Silakan diperhatikan rumah
contoh pakaian adat dari Bali. Sekarang ada Bundo Kanduang, ini dari Sumatera Barat. Contoh pakaian adat Sumatera Barat dan Bali. Sekarang kita menginjak ke keberagaman senjata tradisional. Senjata tradisional digunakan sebagai pelengkap pakaian adat. Ada contoh di sini, ada rencong dari Aceh. Ini bentuknya rencong begini anak-anak. Ada keris dari Jawa, beginilah keris. Ada tombak trisula dari Sumatera Selatan. Ini namanya tombak trisula. Sekarang kita ke ragaman alat musik tradisional. Setiap provinsi memiliki alat musik tradisional. Cara memainkan alat musik tradisional pun beragam. Contoh alat musik tradisional. Ini ada tambo dari Aceh, angklung Jawa Barat, tipa dari Papua. Di sini ada gambar, yaitu gambar tipa. Silakan perhatikan gambar tipa ini dari Papua. Sekarang kita menginjak ke muatan IPA. Cara benda menghasilkan bunyi. Alat musik tradisional di Indonesia sangat beragam. Alat musik tersebut menghasilkan bunyi yang berbeda-beda. Bunyi yang dihasilkan berasal dari benda yang bergetar dalam alat musik tersebut. Lihat, perhatikan gambar, ada berbagai macam alat musik di sini. Ada alat musik yang dipukul, yaitu contohnya gong dan gendang. Cara memainkannya yaitu dengan cara dipukul. Ini gong dan ini gendang. Ada alat musik yang ditiup, contohnya seruling. Ini anak sedang meniup seruling. Dan terompet. Ini adalah contoh terompet yang ditiup. Ada yang digesek, yaitu biola dan rebab. Ini anak sedang memainkan biola, lihat. Ada yang dipetik, yaitu dengan dipetik misalnya gitar dan kecapi. Ini anak sedang memainkan gitar, yaitu dimainkannya dengan cara dipetik. Lihat, perhatikan. Digetarkan. Alat musik yang dimainkan dengan cara digetarkan atau digoyang-goyangkan. Misalnya angklung dan marakas. Ini adalah contoh angklung. Lihat, perhatikan. Alhamdulillah, pertemuan hari ini dicukupkan sampai di sini. Marilah kita bersama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Insya Allah besok kita berjumpa kembali bersama Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.